Nuwun, Mbah. Nuwun. Kok duduk apa kuwi? Lah iya. Agen-geti putune, Mbah. Putune niki badhe ningali bunker, mau mencari bunker, Mbah. Cucunya ini, Mbah. Nah, ini. Wah, sudah ketemu. Pemirsa, katanya Mbah Harjo memang ada, yaitu apa namanya, kayak bangunan itu. Nah, ini saya sudah menemukan bangunan-bangunan tersebut yang seperti ini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Suro di channel Mbah Suro. Kali ini saya mau masuk ke perumahan zaman Belanda, di mana Mbah Harjo dulu dan kawan-kawannya menyimpan harta karun yang mau dipakai biaya perang, yaitu emas dan intan permata dari Surabaya, dari kelompok Bung Tomo dan Pak Supiyadi gitu ya teman-teman. Langsung saya ikut saja, saya mau masuk ke dalam hutan. Mari ikuti saya teman-teman. Ini ada saya berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Garut, di mana tempat ini dulu untuk menyembunyikan harta karun yang disembunyikan oleh Mbah Harjo Gendelut. Jadi lokasinya dekat perumahan peninggalan zaman Belanda seperti ini. Jadi dulu Mbah Harjo bersama Pak Supiyadi mendapatkan apa namanya, harta karun dari Surabaya, yaitu seperti emas, juga berlian dan batu permata yang berharga. Jadi katanya Mbah Harjo tidak jauh dari tempat ini. Mbah Harjo menyembunyikan harta karun gitu ya. Saya mereview tempatnya. Ini saya coba menelusuri apakah tempat ini ada tanda-tanda yang dimaksud Mbah Harjo. Di sini katanya Mbah Harjo memang ada semacam bangunan seperti ini, bangunan lama ya di Belanda. Juga ada bangunan-bangunan yang lain seperti Janyangan seperti ini. Tua peninggalan zaman Belanda di Tanaman. Ya, di Mas Belanda saya kayaknya sudah menemukan seperti itu ya. Banyak seperti ini. Ini kan bangunan Belanda dengan model lama. Bangunannya ini ada pola peninggalan zaman Belanda juga. Saya sudah masuk di wilayah kayak hutan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya harus permisi. Nuwun, Mbah. Nuwun. Teman-teman, saya coba mau masuk. Kayaknya tadi saya dipersilakan masuk. Ternyata ini adalah tempat untuk mandi. Jadi saya harus mencari lagi di mana bunker-bunker itu berada. Menurut Mbah Harjo, dari titik sumber ini sudah tidak jauh lagi. Nuwun, Mbah. Nuwun.
saya harus mencari tempat yang lain. Saya harus mencari jalan untuk menelusuri tempat-tempat di mana yang dimaksud Mbah Harjo untuk menyimpan harta karun, yaitu emas berlian dari Gubeng, dari persatuan 1000 tokoh ulama dan juga 10 pemuda. Salah satunya nama-nama yang diberi tahukan ke saya yaitu Mbah Harjo Gendelut, Mbah Kiai Alif Bendo, Pak Supriyadi, Bung Tomo, dan masih banyak pejuang-pejuang yang lainnya yang waktu itu memberikan sebuah harta karun, kurang lebihnya ada 2 rangsel seperti itu. Nuwun, Mbah. Nuwun. Ya, jadi tempat ini memang kayak jarang dijamah manusia ini. Katanya Mbah Harjo tidak jauh dari tempat ini harta karun dari para pejuang, yaitu Mbah Supriyadi ya, Mbah Supriyadi Priambodo. Dan juga dulu Mbah Harjo pernah menyebut nama dari seorang guru juga pejuang, gurunya Bung Karno, namanya Mbah Andri, bertempat tinggal di daerah Wonosalam, Jombang kalau tidak salah. Jadi seperti ini saya masih mengamati tempat yang saya injak ini, kayaknya bangunan zaman Belanda yang dimaksud Mbah Harjo. Ini ada bangunan seperti ini. Nuwun, Mbah. Nuwun. Nuwun, Mbah. Mbah. Jadi ini ada penampakan, walaupun nggak begitu jelas, tapi kayak seperti seorang wanita. Fotone badhe damel video, Mbah. Amit, Mbah. Nggak apa-apa, yang penting banyak. Memang ini penunggunya sini ya. Pemirsa, ada lagi ini. Apa ini? Jadi tempatnya memang seperti ini. Saya tidak mengada-ngada. Kalau tempat ini serem, memang apa adanya seperti ini, netizen. Jadi ya saya harus menelusuri lagi hutan ini sampai ketemu di mana yang dimaksud Mbah Harjo itu ciri-ciri bunker penyimpanan harta karun. Harta itu menurut Mbah Harjo, harta karun itu calon untuk belanja, untuk biaya perang mengusir penjajah. Tapi menurut Mbah Harjo, harta itu belum sempat maksud kami dibuat atau diambil untuk belanja, karena Pak Supriyadi sudah buru dikejar-kejar oleh penjajah seperti itu. Netizen. Jadi saya harus menelusuri tempat yang lainnya lagi, di mana yang dimaksud Mbah Harjo ada, yaitu yang dimaksud bunker. Di tempatnya jauh dari perumahan.
Ini seperti netizen seperti ini, lokasinya kayak bekas perkebunan gitu. Jadi saya harus menelusuri terus sampai ketemu bunkernya. Jadi menurut Mbah Harjo memang tidak jauh dari tempat hutan ini untuk menyimpan harta karunnya. Jadi menurut Mbah Harjo yang disimpan itu adalah perhiasan ya, seperti emas, intan, dan perhiasan-perhiasan yang lainnya. Juga ada granat, ada juga pistol seperti itu, juga samurai. Jadi tempatnya memang luar biasa, kayak serem seperti itu ya. Jadi saya masih mencari terus di mana yang dimaksud ada tanda-tanda kayak bunker, tapi sampai saat ini saya belum menemukan. Entah itu tertutup oleh ini apa namanya, tertutup oleh rumput-rumput, atau memang saya belum pas tempatnya. Jadi saya terus berusaha mencari ciri-ciri bunker tersebut. Jadi pemirsa, sambil menunggu mencari bunker tersebut, jangan lupa pemirsa untuk subscribe channel saya ini ya. Subscribe gratis dan juga komen. Jangan lupa disebarluaskan, pemirsa. Mudah-mudahan saya cepat bisa menemukan di mana tanda-tanda bunker di sekitar hutan ini. Nah, itu teman-teman, saya tidak sengaja melihat kayak ada bangunan. Nah, itu kayak ada penampakan bangunan seperti itu. Nah, mungkin di sekitar sini teman-teman, pemirsa. Jadi memang saya posisi ini di kayak di gimana ya, kayak dibilang di hutan, kayak di hutan gitu. Tempatnya seperti ini. Mudah-mudahan ketemu bunkernya. Nuwun, Mbah. Nuwun. Mau jedunduk apa kuwi? Lah iya. Ngaget-geti putune Mbah, Mbah. Putune niki badhe ningali bunker, mau mencari bunker Mbah, cucunya ini Mbah. Nah, ini. Wah, sudah ketemu. Pemirsa, katanya Mbah Harjo memang ada, yaitu apa namanya, kayak bangunan gitu. Nah, ini saya sudah menemukan bangunan-bangunan tersebut yang seperti ini. Wow, ini dia yang saya cari-cari. Mit Mbah, nuwun. Putune badhe ngendangi bunker. Nuwun. Nah, seperti ini penampakannya bangunan yang diperkirakan ada bunker. Seperti ini bangunannya.
Wow, ngeri sekali. Bangunan Belanda ya teman-teman. Nah, jadi kita telusuri lagi di mana sih bunkernya yang sebenarnya, apakah itu tadi atau masih ada bangunan yang lain. Katanya Mbah Harjo disembunyikan di bunker atau bangunan tua seperti ya. Nah ini saya temukan lagi ada kayak bekas bangunan tua. Ini mungkin di Mas Mbah Harjo. Tapi di mana? Wah, besar sekali bangunannya. Tungguin, Mbah. Mbah. Tungguin, Mbah. Lah dalah, napa mau ditunduk. Wah iya, putune kaget, Mbah. Apa ini, bangunan apa ini ya? Gimana? Waduh. Aduh, gimana nih? Bunkernya di mana? Ini kayak benteng seperti itu, teman-teman. Pemirsa, ini kayak ada benteng. Saya harus mengelilingi benteng ini mencari di mana bunker itu berada. Men, Mbah, putune wedhe madosi bunker. Wow, bangunannya sudah tua tapi masih kuat seperti ini. Wow. Wah. Tempatnya kayak nggak pernah dijamah oleh manusia seperti ya. Ini bangunan kotak tapi ada pintunya seperti itu. Apa di dalam sini ya bunkernya yang dimasukin Mbah Harjo? Apa kuwi? Siapa kuwi? Oh ini pintunya, pintu untuk masuk ke bunker teman-teman. Ketemu sudah. Ini pintu masuknya. Wah, tapi saya nggak berani masuk kalau malam. Sudah ketemu. Tapi saya penasaran juga mau mencari yang lain. Tapi pintu bunker sudah ada di sini. Saya mau cari lagi bunker yang lainnya, bunker gitu ya. Kalau ini modelnya di apa itu namanya, kayak benteng gitu ya, kayak benteng. Di sini ada kayak benteng. Saya mau cari yang lain. Ini ada juga apa ini ya, banyak sekali bangunan-bangunan kayak yang dimaksud Mbah Harjo ini. Juga ini itu juga bangunan yang sudah tertutup oleh rimbunnya tanaman di sekitar. Di sebelah-sebelahnya sudah tebing. Saya harus kembali ke sana lagi. Mungkin benar itu tadi tempat masuk di bunker penyimpanan harta karun. Tapi sudah ini apa namanya, kayak merinding ini pintunya. Besok siang aja saya kesini lagi pemirsa. Sementara di sini dulu karena apa namanya, hawanya itu sudah kayak di alam lain gitu loh. Jadi merinding semua. Kayak ada leluhur-leluhur yang jaga di sini. Ini di sini. Saya harus pergi dulu dari sini karena saya sudah merinding. Tuh, besok aja lagi saya kesini. Selamat berjumpa besok lagi pemirsa, karena saya sudah merasakan di sini kayak sangat angker seperti itu ya. Seperti itu pemirsa semuanya, jumpa lagi besok kalau siang saya nge-review ke sini. Sementara kita sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.